menuju ke arah Aura, menuju ke arah Bonafide. Bahkan Ion sudah mendapatkan tempat yang lumayan enak untuk sementara ini. Ini kayaknya bakal ada pergikisan massal. Karena di bagian luar zona lihat, boom, memangsa satu anggota dari tim Void. Yes, dan hanya menyisakan Nyong seorang diri untuk bisa berjuang untuk membela lagi placement terbaik dari arah tim Void. Tapi kita akan lihat juga dari arah Boom juga mereka harus bergerak lagi untuk mereka bisa masuk ke arah bagian circle. Dan sejauh ini dari arah bagian minimap juga cukup nyaman. Tapi nampaknya keadaan bahaya datang dari arah tim DG dan juga Zone, di mana dari DG berhasil menang satu player. Banyu pun tertakedown dan kali dari arah McClary berusaha untuk shooting out ke bagian low, tapi Million juga terkepung dengan double pick dilakukan oleh tim Zone, dan kali ini McClary cukup low HP, tertek low HP dan Fly Kido terus berikan backupnya dari arah bagian luar, sama halnya dengan Flyboy. Flanker juga dilakukan, tapi Mineral juga semakin terpojok lagi posisinya dari arah angle seorang Flyboy. Betul, Flyboy ada di bagian luar menjadi anti flank, namun sepertinya dari Zone mereka bakal ngotot untuk tabrak menuju ke arah dua pemain DG yang sudah mereka ketahui posisinya di dalam sebuah rumah yang sama. Fly Kido sudah mulai nge-push, ada granat yang sudah mulai dimasak. Kali ini Linux akan lemparkan menuju ke arah bagian jendela di lantai 2 meletup, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya, dan Banyu masih berteriak untuk meminta diselamatkan, tapi sebuah lemparan granat ke bagian bawah ternyata masih belum mampu untuk mendapatkan pemain-pemain dari Zone Esports. Dan kali ini granatnya cukup dekat memainkan pintunya kembali, tapi granatnya connect, Linux-nya di take down. DG kembali lagi bisa membuat kondisi sedikit berimbang. Satu sudah dipulangkan dan tinggal dua pemain lagi, tapi di arah lain Win, Alter Ego kembali lagi menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Wow, bener-bener chaos banget fight yang terjadi di game kita yang kedua, tapi kali nampaknya dari DG juga nggak mau berhenti menyerah begitu saja, dan kali nampaknya dari kedua prediction Fly Kido connect. DG pun tertakedown, bahkan ada trackdown juga terjadi, dan ini 1v1 station antara Mineral jumping shoot dilakukan, dan itu dia dengan Jiggle yang tidak bisa digagalkan posisi oleh Flyboy. Berarti bisa ngeratain semua player dari arah tim Zone Esports. Tapi sayang banget DG tidak bisa menyelamatkan dua anggota yang lainnya. Flyboy survive dan Zone dipulangkan ke arah lobby. Wow, ini benar dua tim tiba-tiba juga langsung pulang di saat yang bersama-sama dengan di saat sebelumnya, tapi Batman pun berusaha. Tapi itu dia, Vertical Explosion harus mengakibatkan satu player lagi dari arah tim NFT, yaitu Batman pulang ke arah bagian lobby. Wow, tragis ya. Kalau kita ngelihat beberapa momen di mana pemain dari NFT dipulangkan ke lobby, semuanya tragis banget. Wow, itu bener tragis banget sih Kak. Dan kalau kita lihat udah banyak banget tim-tim yang bonyok. Betul. Udah banyak banget yang pincang posisinya dan 13 tim tersisa. Tapi kali nampaknya dari Dewa United ini juga dipulangkan, bahkan dari Microboy pun juga langsung secure menjadi sebuah point elimination oleh seorang Kato, tapi masih terhalang dengan beberapa obstacle yang ada di bagian EVOS. Yes, dan gue suka banget follow up dari seorang Laser tadi begitu cepat untuk memberikan backupnya menuju ke arah pemain mereka sedang ter-takedown. Kali ini Geek Fam masih memusatkan angle-nya menuju ke arah tim EVOS karena belum ada lawan lain yang mengganggu ke arah Geek Fam-nya. Kato berada di tempat yang cukup aman, sementara EVOS perlahan-lahan mulai mendekat menuju ke arah pertahanan dari Geek Fam, dan ini dia Toms yang akan menjadi palang pintu pertama untuk menghalau pergerakan EVOS. Betul, dan granat juga terus dilontarkan, bahkan connect granat di seorang Katalis berarti bisa menemukan satu player dari arah tim EVOS. Laser pun ter-takedown, hanya misalkan dua player dari KF, tapi KF pun masih bisa menculik juga satu player dari arah tim Geek Fam. Betul, ada trade talk yang terjadi dan Red Face menggerakkan mobilnya. KF terkena headshot, ada langsung di depan dari seorang Katalis, bakal 1v1 situation, tapi low HP sudah tercicil ternyata HP dari seorang Red Face yang bergerak maju mendekat menuju ke arah seorang Katalis, bergerak sedikit menuju ke bagian sebelah kanan. Kali ini bakal bermain kucing-kucingan, dan sepertinya Red Face kembali lagi tarik mundur ke belakang, masih bersabar mengganti dengan FPP, kembali lagi ke arah TPP, tapi ada beberapa granat yang bakal dilemparkan, sedikit melakukan shoulder pick, tapi backup dari belakang KF memberikan backup, dan Red Face bakal percaya diri untuk maju ke bagian depan sana, namun Katalis masih bisa mengulur-ngulur waktu, dan backup dari bagian belakang Geek juga datang di waktu yang begitu tepat. Ini dua tim yang melakukan fight dengan begitu lama, Win. Iya betul, tapi nampaknya juga ada backup yang datang dari arah tim Evo, sementara itu dari arah seorang Red Face berusaha untuk melakukan granat masuk ke bagian pong, tapi nampaknya dari granat tersebut masih belum bisa menyentuh player dari tim Geek, tapi nampaknya lihat juga Audrey dari mundur. bagian kiri Audrey pun berusaha untuk mundur sedikit, berusaha untuk nge-flank juga menjadi posisi yang lebih enak lagi untuk tim Geek saat ini. Betul sekali, Audrey langsung mengamankan bagian anti flanknya supaya mereka tidak terkena flank yang dilakukan oleh EVOS, tapi KF sudah mulai mendekat, satu di takedown, bahkan dua di takedown. Microbe juga berhasil diamankan. Red knock terjadi kali ini berada di bagian rumah biru, sementara Katalis masih belum bisa berbuat banyak karena Audrey juga tidak memberikan backup lagi. Kayaknya Audrey bakal ditugaskan untuk bergerak menuju ke tempat keluyaman lagi, dan Laser panas dia terbakar, tapi granat dari seorang KF akankah dilempar, tapi ternyata belum dilempar karena KF lebih memilih untuk melanjutkan fake bersama dengan seorang Toms. 1 versus 2, tapi kali ini Blue Zone juga akan menjadi penghalang untuk kedua tim ini. Berpindah sedikit, front shoot yang berhasil mendapatkan dua. What a nice play dari seorang KF, tapi Audrey memberikan backup dari arah yang tidak diduga-duga. EVOS rata, mereka pulang
pulang ke arah lobby. What a nice fight dari Geek Fam. Yes, betul. Dan lihat juga hujan granit dilontarkan dari arah tim Ion. Genfos ke depan berusaha untuk meloloskan dirinya juga untuk bisa nge-flank ke bagian belakang dari arah tim RRQ Ryu. Dan ini dia dari Genfos sudah turun juga touchdown. Ada lengkung yang bisa ditangkapkan dan Valdermot pun akan coba ditunggu ditargetkan juga. Tapi dari arah bagian belakang hati-hati mendapatkan angle yang lebih luas lagi ke arah tim Ios. Genfos pun ter-take down. Backstep yang bagus dari Boom Esport berhasil menumbangkan satu orang yang ada di depan mereka dan Ion sudah mendapatkan 5 elimination. Tapi kali ini Ion, satu pemain mereka betul diselamatkan dan di bagian lain Audrey juga berhasil mendapatkan pundi-pundi elimination lagi untuk Geek Fam. Tapi tertembak, finally Geek dipulangkan ke arah lobby dengan sebuah tembakan yang tidak diduga-duga datangnya dari bagian mana. Wow, ini banyak banget sih sisi-sisi yang harus diamati, yang harus diwaspadai juga. Dan nampaknya dari arah Hands for You pun juga melihat banyak banget tim-tim yang lalu lalang, sama halnya dengan Boom yang berusaha untuk menghujani juga granat ke arah bagian depan. Dari arah Ion pun akan coba ditargetkan juga oleh tim Boom. Lihat animasi granat dilontarkan dari arah Boom ke arah bagian depan, tapi masih belum bisa mencicil HP damage dari arah tim Ion. Betul, red zone buatannya masih belum mampu untuk mendapatkan pemain-pemain dari Ion yang sudah mulai bergerak juga dengan menggunakan vehicle mereka. Tembakan dari Hexas masih belum connect. Dan di bagian lain ada DG yang sudah dipulangkan ke arah lobby. 7 tim tersisa kali ini. Dan Boom kayaknya juga bakal bergerak dan meninggalkan bosku di bagian belakang. Betul, akan tarik mundur sedikit tapi lihat cukup low HP dari arah seorang Misery, tertek low HP dari arah angle seorang bosku dan akan coba nge-flank juga ke bagian kanan berusaha untuk mendapatkan lagi angle yang lebih leluasa. Dan ini udah bener-bener crowded banget, banyak banget tim-tim yang berusaha untuk memadati ke arah bagian circle. 7 tim tersisa dengan 18 player yang masih alive. Gila, ini chaos banget sih. Ini udah bener-bener fight yang intens banget. Kalau kita perhatikan dari menit ke-17 tadi, nggak ada habisnya sama sekali. Bahkan EVOS tadi juga udah mulai ngotot. Bahkan ternyata ngotot yang dilakukan EVOS masih belum membuahkan hasil yang terlalu bagus karena mereka dipulangkan ke arah lobby. Tapi fight masih terus berlanjut karena masih ada 7 tim yang tersisa kali ini, Windy. Betul, tadi juga nampaknya ada predict shot dari seorang Genfos yang masih belum bisa mendapatkan targetnya. Dan vehicle tambahan juga masih bisa dipergunakan oleh tim Bonova. Tapi tapping terus smoke dari arah angle lainnya berusaha untuk mendapatkan knockdownnya. Tapi Boom Hexas, lihat last hitnya berhasil bisa mendapatkan satu player lagi dari arah tim Bonova. Ujung pun ter-takedown, akan coba dicari lagi follow up lagi untuk bisa mendapatkan confirm elimination tambahan untuk tim Boom kali ini. Betul, Boom sudah mendapatkan 3 elimination dengan kehilangan Fokker. Kali ini 3 pemain mereka tersisa dan masih bertahan. Mereka sudah mengamankan bagian dari zona dan melihat pergerakan dari dari sebuah tim yang masuk. Aura ini angle yang free banget. Hexas, namun Hexas masih belum memberikan tembakan. 4 orang berjejer bakal langsung tembak dari bagian belakang namun masih belum bisa mendapatkan sebuah takedown. Hexas gagal untuk menyelesaikan tugasnya, tapi Zuxi di bagian lain melihat pergerakan dari arah Bonafide dan covering fire yang begitu tepat waktu tadi. Namun Hexas masih mencoba keberuntungannya untuk mendapatkan pemain-pemain dari Aura kali ini dan granat dari Ken bahkan connect. Ada Starboy yang langsung menjadi mangsa dari granat seorang Ken. Wow, dan bahkan Jaden pun juga kembali ter-takedown dan Hexas benar-benar membuat Aura kejepit, kesulitan posisi mereka. Tapi Ucup juga sedikit kesulitan karena baginya juga sudah mulai berasap. Dan itu dia lihat banyak banget tim-tim yang juga sudah mulai berguguran. Dan Aura masih bisa ketiga player mereka dan juga nampaknya akan semakin lebih komit lagi fight karena Boom. Tapi predict nets dari arah Boom Ken dilontarkan tapi masih miss granat dilontarkan dari arah tim Boom. Betul, masih belum connect untuk mendapatkan knockdown berikutnya berjuka arah tim Aura. Sementara di bagian lain Ion kayaknya bakal memfokuskan diri mereka ke arah tim yang ada di sekitar mereka. Mereka bertetanggaan dengan Bonafide. Ini kayaknya bakal ada fight yang terjadi di arah 2 titik yang berbeda karena Boom versus Aura, Bonafide versus Ion. Ini 2 fight yang terbagi di arah titik yang berbeda. Betul-betul, dan bahkan dari arah masing-masing vision kedua belah pihak juga itu terbatas banget karena banyak banget tiren, banyak banget lekungan. Bahkan smoke juga sudah mulai dimainkan oleh masing-masing tim. Oh dan no, Hexas terbakar. Untungnya sudah melakukan healing tapi mampukah bisa bertahan Hexas di tengah panas ya. Molotov yang dilontarkan dari arah Aura tapi Jaden akan berusaha untuk menghukum tapi FBK juga ketangkep dari arah angle seorang Ken yang berusaha untuk memborbardir juga pertahanan dari arah tim Aura. Akan coba diburu lagi, akan coba dikejar lagi. Hunt for You, last man standing akan coba ditaklukkan nampaknya oleh seorang Ken dengan predict shotnya menggunakan AKM-nya berusaha untuk flank ke kanan. Nah itu dia 1v1 terjadi dan Ken pun berhasil bisa meratakan player terakhir dari arah tim Aura. Betul, 1 titik fight sudah selesai. Kita bakal melihat fight di bagian yang lain di mana Ion masih melakukan fight bersama rekan tim Bonafide. 1 sudah dipulangkan bercukup bagian lobby tapi Rocky bakal menggerakkan mobilnya terlebih dahulu. Kali ini bakal diparkirkan untuk lebih rapi lagi dan Rocky masih bersembunyi di balik sebuah batu. Sementara Ucup bakal melemparkan molotov bercukup arah bagian sebelah kirinya tapi mereka nggak boleh lengah karena Boom siap menjadi third party dari bagian kiri Bonafide. Yes, betul. 3 versus 3 versus 3. Ini kedudukan masing-masing tim kalau misalkan kita berbicara kuantitas mereka stabil, mereka sama 3 lawan 3 dan juga nampaknya dari arah Rocky mereka masih punya obstacle, mereka punya vehicle untuk dijadikan sebuah natural obstacle juga. Dan nampaknya dari arah seorang Ken berusaha untuk mempredik juga tembakannya karena tim Bonafide yang menjadi target selanjutnya sama hal dengan Ion. Berarti Bonafide terkunci angle-nya dari 2 tim yang berbeda. Ini Bonafide udah kayak daging.
Ya, udah mulai dilapisin sama 2 roti nih, dari Boom sama dari Ion juga. Dan Bonafide kayaknya dibikin pusing abis karena Ken sudah mulai memberikan tembakan, Ion juga sudah mulai memberikan tembakan. Bonafide bener-bener di-press banget. Dan yang gue khawatirkan adalah 2 pemain Boom yang sudah mulai sedikit demi sedikit melipir ke bagian kiri. Ini Ion bisa aja nembak ke arah pemain Boom kalau misalkan Boom terlalu melipir ke arah kiri karena mereka mendekat sedikit demi sedikit menuju ke arah Ion. Walaupun ada tembakan dari Boom namun masih belum bisa mendapatkan takedown dan menuju ke arah Ion. Ion masih bertahan dengan 3 pemain mereka dan Bosku sudah mulai ngeflank kembali, akan memantapkan posisinya dan circle tertuju ke arah Boom Esports. Wow, circle masuk ke arah bagian Boom Esports dan juga split yang dilakukan oleh Boom juga kita bisa lihat ada yang menjaga ke bagian circle, ada juga yang menjaga di arah bagian outer circle-nya. Dan kali ini Bonafide akan diamati pergerakannya oleh seorang Ken dan nampaknya lihat Genfos. Begitu YOLO movement yang dia bangun dan tertangkap juga nampaknya, tapi mereka tertangkap dan ada backup juga, covering fire juga, tapi Bosku Ion di backstab posisinya oleh Ion, tapi Tuyul juga join the fight. Tadi ini dia banyak banget fight yang terjadi antara ketiga angle yang berbeda. Betul, 3-way showdown benar-benar terjadi. Ini semuanya memberikan tembakan, bahkan Ken juga berhasil mendapatkan satu momen dari Bonafide. Bonafide sudah mulai bergerak, tapi Ken sudah mulai terspot dan Ken tertangkap oleh Ion. Bom dipulangkan ke arah lobby. Ion bertahan dengan last man standing mereka dan Bonafide unggul dari segi jumlah. Bahkan Tuyul masih bisa untuk menyelamatkan satu rekan mereka yang sedang ter-take down. Yes, betul. Dan bahkan dari arah Ucup juga udah berhasil bisa ngereset armor dia juga. Dia punya nerf obstacle juga. Dan nampaknya dari arah Nuk juga tidak jadi selamatkan karena circle juga sudah mulai semakin sakit. Dan kali ini Genfos akan coba Ucup melihat kelihatan ke atas dan Ucup akan coba dipredik juga posisinya. Ucup kelihatan. Halo! Ucup ter-take down dari arah angle seorang Rocky. Rocky pun turun dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh Ion. Ion bener-bener spektakuler banget loh. Ini bener-bener terabas, tabrak sana, tabrak sini. Udah seakan-akan mereka udah yakin banget ingin mendapatkan WWCD. Bahkan Genfos dengan baginya respon shoot yang bagus menjatuhkan satu pemain dari Boom yang ditinggal di bagian tengah tadi. Betul. Dan ini bener-bener fight yang membingungkan banget, Kak. Kayak aku aja sampai bingung kayak ini tim perang sama tim mana tapi yang nembakin tim mana. Kalau tadi gue jadi Boom ya, gue bakal tahan tembakan gak ikut ngerusuhin sih. Jadi biarin aja Bonafide sama Ion perang dulu, mereka kelar perang baru. Cuma tadi kan Boom terlalu nge-split, gue tahu sebenarnya niat mereka nge-split adalah ngebuat Ion gak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Tapi unpredict banget move yang dilakuin sama Genfos tadi, itu bener-bener game changer loh. Pergerakan Genfos dengan baginya ngenokin satu pemain dari Boom itu bener-bener distraction banget dan game changer banget untuk Ion ngedapetin WBCD. Betul, dan ini berarti dari arah Ion juga udah bener-bener step up gameplay mereka. Sementara di hari pertama kan juga Ion mereka belum performanya belum begitu terlihat ya kan. Tapi di hari yang kedua, di game yang kedua kali ini dari arah Ion juga udah mulai semakin on fire mereka untuk bisa kembali lagi masuk ke dalam tracknya mereka sendiri. Ini kakak adik udah ngedapetin WBCD back to back bisa dibilang. Kakak adik kakak adik. Bigetron dan Ion. Betul, Bigetron dan juga Ion. Betul, ini kakak adik yang langsung mendapatkan WBCD 2 map berturut-turut loh. Game pertama Bigetron, game keduanya Ion. Betul, dan juga plus sama-sama double digit kalau misalkan Bigetron 10. Berapa elimination tadi? 11 Ion. 11 ya? Tadi enggak. Kakak adik juga 10-11. Wah bener. Iya kan 10-11. Subasa Misaki. Wah. Subasa Misaki nih ya 10-11. Memang entah kenapa ya. Manajemen Bigetron ini tidak pernah lepas dari kembar-kembar. Kembar-kembar terus baru ada rekrut yang baru juga karena kembar ya kan ya? Itu apa sih BA ya? BA atau talent ya? Atau talent lah, pokoknya ada yang kembar juga. Iya ada yang kembar juga. Pengoleksi si kembar. Pengoleksi si kembar. Betul. Ya, tapi inilah dia untuk highlight momen yang sudah dirangkum oleh admin kita yang bertugas, di mana GPX juga tadi ngotot banget dan ini big fight banget antara DG dan juga Zone Esport. Flyboy sih, respon shootnya dia, prone shootnya dia, flick shootnya dia, itu bener-bener amazing banget. Kalau momennya si Flyboy tadi itu mengingatkan gua dengan apa yang dilakukan Peko kemarin di Miramar. Iya. Peko habis ngenokin satu, langsung flick shot ke arah kiri dan dia ngedapetin kepala juga. Itu memang kalau misalkan kita berbicara pro player dengan game sense yang mereka punya itu udah another level banget. Dan juga kalau misalkan kita berbicara Flyboy tadi, dari 88 Esport itu memang dia tuh sering banget menjadi jangkar. Betul. Jadi jangkar untuk tim DG dan juga ini banyak banget momennya yang chaos banget. Ion juga tanpa disangka-sangka tiba-tiba mendapatkan winner chicken dinner. Gue baru ngeh loh. Kenapa tuh? Itu dia tadi ngelindes 2 pemain. Ada 2? 2 pemain Bonafide ternyata tadi dilindes sama Ion. Gue baru ngeh ketika ngelihat momen highlightnya tadi, dan itu adalah gunanya highlights. Ngelihat momen yang gak tertangkap oleh mata kita, tertangkap oleh highlights, jadi kita tahu momen yang terjadi seperti apa. Ini udah makin seru ya. Udah makin seru, makanya buat teman-teman yang lagi nonton di live stream, entah nonton di YouTube, nonton di Nimo, atau yang lagi nonton di Nimo yang lagi nobar sama streamer, mampir dulu ke YouTube, pencet tombol like-nya, terus balik lagi untuk nobar bareng sama streamer kalian. Jadi